Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kali ini aku tuh mau ngebahas nih tentang perubahan dari sang dokter imut kita, yaitu Tony Chopper. Gak cuma aku kasih tahu tentang perubahannya aja sih, tapi aku juga bakal jelasin nih alasan dari perubahan-perubahannya tersebut guys. So, apa aja sih perubahan-perubahan yang dimiliki oleh Chopper itu? Udah langsung aja kita mulai ke pembahasan deh guys. Let's go! Oke, kenapa sih ngebahas tentang perubahannya milik Chopper? Gini sih guys, soalnya aku sendiri tuh kayak lagi tertarik banget sih sama perubahan atau transformasi dari pemakan buah iblis tipe Zoan. Apalagi waktu Oda Sensei ngejelasin kan tentang perubahan dari Black Maria, yang kita tahu kalau dia itu kan pemakan buah iblis Komu no Mi. Dengan model itu sebuah spesies laba-laba kuno lah. Cuma menariknya, perubahan dari Black Maria itu nggak kayak perubahan dari yang lainnya. Misalnya aja kayak para Tobiropo dan lainnya lah. Yang kita lihat kan kalau mereka itu berubah dari bentuk atau wujud asli dari buah iblisnya itu. Tapi kalau Black Maria berubah guys, jadi bentuk mix antara buah iblis tipe Zoan sama bentuk manusianya. Ya mungkin mirip-mirip sama bentuk hybrid kali ya. Tapi hal ini juga pernah tuh ditanyain juga sama salah satu fans One Piece di SBS volume 100. Di sana dia tuh bertanya, soalnya kayak dia tuh ngerasa curiga kalau kemampuan Black Maria itu terlihat agak mirip sama buah iblis buatan, Smile. Well, untungnya sih Oda Sensei tuh ngerti guys sama maksud dari pertanyaan itu. Soalnya Oda Sensei juga bilang kalau dia itu tahu kalau bentuk hybrid itu nggak seharusnya punya dua muka kayak yang terjadi sama perubahannya milik Black Maria. Tapi Oda Sensei juga di sana ngingetin kalau perubahan dari buah iblis tipe Zoan itu nggak punya aturan yang pakem guys. Wow. Makanya Oda Sensei tuh ngasih contoh kayak yang terjadi sama Chopper. Dimana kalau di kasusnya Chopper dia kan ngegunain obat yang disebut Rumble Ball buat memanipulasi perubahannya nih. Nah ternyata hal yang sama bisa dilakukan juga sama pengguna buah iblis Zoan lainnya guys. Makanya Oda Sensei bilang kalau kemungkinan Black Maria menggunakan semacam drugs atau obat-obatan buatan untuk memanipulasi bentuk perubahannya itu. Nah, dari kasus itu berarti kita tahu kan kalau para pemakan buah iblis tipe Zoan itu bisa juga memanipulasi perubahannya kayak yang dilakukan sama Chopper. Nah, makanya nih perubahan yang aku bahas kali ini tuh kayak perubahan Chopper sebelum time skip sama after time skip guys. Tapi sebelum kita ke perubahannya, kita bahas obat dulu aja kali ya. Yang kita ketahui nih, obat itu adalah Rumble Ball. Soalnya kalau di awal-awal sebelum time skip terjadi, Chopper itu pernah ngejelasin guys, kalau Rumble Ball itu dia makan buat ngebantu dia berubah ke 4 bentuk perubahan lainnya selama 3 menit. Cuma ya karena Rumble Ball juga termasuk obat-obatan buatan, makanya si Chopper ini juga punya aturan penggunaannya guys. Chopper itu cuma bisa makan 1 Rumble Ball setiap 6 jam. Soalnya kalau dia makan 2 Rumble Ball dalam waktu yang bersamaan, meski waktu penggunaannya akan meningkat, tapi tubuh Chopper itu akan berubah dengan sendirinya guys. Sementara kalau dia makan 3 Rumble Ball, Chopper bakalan berubah menjadi monster yang sangat buas. Untungnya nih setelah time skip, Chopper itu sekarang cuma butuh 1 Rumble Ball doang dan sekarang dia bisa tuh mengontrol dengan penuh semua perubahannya. Meski masih ada satu efek samping sih yang tersisa dan itu bakalan aku jelasin aja nanti pas di perubahannya ya guys. Sabar-sabar. Nah sekarang kita bahas dulu nih 3 perubahan yang emang pasti dimiliki oleh para pemakan buah iblis tipe Zoan ya guys. Karena kita tahu kan kalau pengguna buah iblis tipe Zoan itu bakalan bisa berubah ke bentuk manusia, terus bentuk hybrid dan bentuk hewannya. Sementara di Chopper itu nama dari perubahan hybridnya adalah Brain Point. Di bentuk hybridnya Chopper itu punya tubuh yang kecil dan bentuk yang mungkin paling sering dia gunain lah. Soalnya di bentuk ini Chopper itu bisa gampang banget guys buat melakukan apapun. Terus karena bentuk Brain Point-nya itu merupakan bentuk hybrid, makanya kemampuan berpikir atau pengetahuannya sebagai manusia dan indranya sebagai hewan ya tetap sangat kuat atau bisa dikatakan paling seimbang di bentuk yang ini guys. Dan waktu dia ngelakuin perawatan atau nyembuhin orang, seringnya itu pasti pakai perubahan Brain Point. Belum lagi karena bentuk dari Brain Point itu kecil, makanya bentuk ini juga sering dipakai Chopper guys buat menghindar dari serangan musuh. Dan Chopper itu bisa mendeteksi ataupun men-scan kelemahan dari musuh guys, menggunakan kedua tangannya untuk membidik dan berkonsentrasi secara penuh. Cuma ya gara-gara perubahan dari Brain Point-nya juga nih, Chopper itu yang merupakan rusa kutub kadang dianggap sebagai tanuki gara-gara perubahan ini guys. Oke, kita lanjut ke bentuk hewan atau walk point-nya nih. Bentuk ini sebenarnya adalah bentuk asli dari Chopper karena kan dia itu aslinya emang rusa kutub. Makanya kalau para kru topi jerami sedang buru-buru guys, Chopper itu bakalan ngegunain bentuk walk point ya karena ini tuh sebenarnya bentuk perubahan ya ngasih kecepatan berjalan paling tinggi. Apalagi setelah time skip kan, bentuk walk point-nya Chopper itu makin besar guys dan punya bulu yang semakin tebal. Karena bentuk ini tuh juga dipengaruhi oleh umurnya Chopper guys.
Jadi semakin tua umur Chopper maka ya semakin besar juga tubuhnya, gara-gara perkembangan dan pertumbuhannya sebagai hewan. Di bentuk walk point-nya ini, dia itu memiliki indera penciuman yang lebih sensitif. Dan karena pertumbuhan tubuhnya Chopper yang semakin besar, sekarang para kru topi jerami itu bisa duduk dengan nyaman di atas tubuh Chopper, guys. Next selanjutnya adalah heavy point, guys, atau bentuk manusia dari Chopper, yang ngebuat Chopper itu berubah jadi bentuk yang cukup besar dan sangat berotot. Perubahan dari heavy point ini terlihat semakin besar dan tambah berotot setelah time skip terjadi. Chopper itu sering menggunakan bentuk heavy point-nya saat pertarungan emang harus dilakukan. Hal ini digunain sama Chopper tuh karena dia nggak bisa langsung makan Rumble Ball miliknya sejak awal pertarungan. Makanya, buat bisa bertahan dan menyerang musuh, Chopper langsung menggunakan perubahan heavy point-nya terlebih dahulu, guys. Selain efektif digunakan untuk pertarungan, Chopper juga menggunakan bentuk heavy point-nya itu waktu disuruh ngangkat-ngangkat sesuatu yang terbilang berat lah. Entah itu barang bawaan atau kayu buat ngebenerin kapal, pokoknya semua yang berat-berat bakalan lebih mudah diangkat kalau Chopper menggunakan bentuk heavy point-nya, guys. Nah, sekarang kita masuk nih ke 4 perubahan yang awalnya kalau sebelum time skip itu harus dipicu sama efek Rumble Ball, guys. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri sih kayak konsep perubahan yang dipicu sama Rumble Ball itu agak gampang diingat sih, guys. Pokoknya ya, intinya tuh efek dari Rumble Ball itu menambah ukuran ataupun kekuatan nih. Nah, cluenya 2 itu aja sih. Misalnya kayak perubahan guard point-nya Chopper deh, yang mana menambah banyak bulu yang dimiliki oleh dia kan. Yang nantinya, bulu itu bisa membentuk sebuah bola dan bisa digunakan sama Chopper buat meredam efek benturan, guys. Terus ada horn point yang menambah ukuran dari tanduknya si Chopper. Meski awalnya dari perubahan horn point itu mirip walk point-nya Chopper sih, tapi sekarang setelah time skip, guys, saat Chopper berubah ke bentuk horn point, tubuhnya itu akan tetap menggunakan bentuk hybridnya, guys. Jadi Chopper itu tetap memiliki tangan seperti manusia. Kemudian selanjutnya ada perubahan jumping point yang menambah ukuran kaki belakangnya menjadi lebih panjang. Hal ini ngebuat Chopper itu bisa melompat lebih tinggi lagi, guys. Tapi kalau aku nggak salah sih ya, kayaknya sih jumping point itu perubahan yang jarang banget lah dipakai atau bahkan nggak pernah lagi sih digunain setelah time skip sama Chopper. Soalnya gini, meski Chopper itu bisa melompat lebih tinggi, tapi kekuatan yang dimiliki oleh dia itu dalam bentuk ini nggak kuat-kuat banget, guys. Makanya nggak akan efektif untuk melakukan serangan. Satu-satunya yang bisa dilakuin dalam bentuk ini ya cuma menghindar doang aja sih. Kemudian nextnya ada arm point, guys, yang menambahkan otot ke bagian kaki depan Chopper. Yang mana kalau dia lagi berubah ke bentuk hybridnya nih, maka kaki depannya itu berubah fungsi menjadi tangan. Nah, meski ngasih kekuatan yang cukup besar ke bagian tangan, tapi arm point ini jadi salah satu perubahan yang nggak digunain sama Chopper sih setelah time skip. Kayaknya sih perubahan arm point sama jumping point sih yang udah jarang dipakai sama Chopper itu. Gara-gara dia kan udah nemuin bentuk baru yang lebih efektif setelah dia ngelatih dirinya selama 2 tahun. Karena kita tahu kan, guys, kalau Chopper setelah 2 tahun itu tiba-tiba aja memiliki perubahan baru bernama Kung Fu Point, yang sekarang itu lebih sering digunain sama Chopper waktu lagi bertarung sama musuh nih. Kalau kita lihat-lihat lagi sih, emang sih pergerakan Chopper itu waktu pakai Kung Fu Point dia tuh jadi lebih lincah, tapi serangannya juga tetap bertenaga. Belum lagi gerakan bela dirinya. Menambah kekuatan bertempur Chopper waktu dirinya lagi dikelilingin sama musuh, guys. Dan hal ini nih yang membuat kita tuh jarang banget lihat perubahan jumping point sama arm point-nya Chopper. Karena waktu Chopper lagi dalam wujud hybridnya atau brand point, terus Chopper dikelilingi sama musuh nih, dia itu langsung berubah ke bentuk Kung Fu Point, guys, dan menghabisi musuh yang ada di depannya. Terakhir ada Monster Point, guys, yang awalnya sih baru bisa keluar waktu Chopper makan 3 Rumble Ball secara sekaligus. Nah, bentuk ini tuh punya kekuatan dan daya tahan yang bisa dibilang gila banget, guys. Cuma kelemahannya tuh kalau di awal-awal adalah ya menghilangkan kesadaran dari penggunanya. Makanya kalau dulu Chopper itu ngegunain ini kalau emang udah bener-bener kepepet banget, kayak waktu di Enies Lobby ataupun waktu bertarung di Ark Sabody. Tapi setelah time skip, guys, Chopper itu sekarang cuma butuh 1 Rumble Ball aja dan dia udah bisa tuh nguasain perubahan Monster Point miliknya. Namun meskipun udah bisa nguasain perubahan Monster Point selama 3 menit, perubahan Monster Point tuh masih punya efek samping loh, guys. Yang ngebuat Chopper itu nggak akan bisa bergerak dulu selama beberapa jam. Tapi yang menariknya nih, gara-gara keberadaan Caesar Clone yang menambahkan sesuatu ke Rumble Ball miliknya Chopper, alhasil sekarang Chopper itu bisa berubah ke bentuk Monster Point dan tetap sadar untuk waktu sekitar setengah jam, guys. Cuma namanya perubahan yang instan ya pasti tetap aja ada efek sampingnya kan. Dan efek samping dari Rumble Ball yang di-upgrade sama Caesar Clone itu ngebuat dokter imut kita ini, guys, semakin lucu karena berubah ke bentuk Baby Geyser. Berkat bertahan selama 30 menit juga nih, Chopper akhirnya sih harus berubah menjadi sangat kecil.
mungkin seukuran telapak tangan manusia normal. Jadi ya kayak gitulah. Obat-obatan ataupun rumble ball buatan Chopper itu yang kalau dari perkataan Oda Sensei sih, obat-obat itu seperti bisa digunain oleh semua jenis pengguna buah iblis tipe Zoan, guys. Karena pada dasarnya obat itu hanya ngerubah gelombang perubahan dari buah iblisnya, guys. Sehingga bisa memanipulasi perubahan dasar dari buah iblis yang dimakan. Oke, mungkin segitu dulu aja konten kita kali ini. So, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.